Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah. Hussan li Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujat Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib. Bab nikah yang kali ini kita akan berada di bagian ke-13. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi sa'iri salafis sholihin fid darin amin faslun. Ai hadha faslun fi bayani ahkamil ila'i, di dalam menjelaskan hukum-hukum sumpah ila. Wa huwa, adapun ila itu lughatan secara bahasa itu masdaru ala yuli ilaan. Masdarnya ala yuli ilaan. Idza halafa, maksudnya ketika bersumpah siapa zauj. Wa syara'an, adapun yang disebut ila menurut syara itu halfu zaujin, sumpahnya seorang suami. Sifatnya zauj yasihhu, yang sah, apa tolakuhu, tolaknya zauj. Liyam tani'a, untuk mencegah siapa zauj min wat'i zaujatihi, dari menjima istrinya zauj, fi qubuliha, di dalam kubulnya zaujah, mutlakon secara mutlak, au fauqa arba'ati asyhurin, atau di atas 4 bulan. Pasal ini menjelaskan tentang ila. Ila adalah secara syara, secara istilah ilmu fikih, ila itu adalah seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tidak menjima istrinya secara mutlak. Artinya mutlak, dia tidak memberikan batas waktu. Au fauqa arba'ati asyhurin, atau tidak di atas 4 atau di atas 4 bulan. Maka kalau ila itu tidak memakai kata di atas 4 bulan, misalkan ila aku tidak menggauli istriku selama 3 bulan misalkan, maka itu tidak disebut dengan ila. Tapi kalau mengucapkan aku tidak akan menggauli istriku, aku tidak menggauli istri, aku tidak menggaulimu wahai istriku, misalkan seperti itu, maka itu disebut dengan ila. Intinya ada 2 macam tentang sumpah tidak menggauli istri itu. Yang pertama mutlakon, yaitu tidak dibatasi waktu. Yang kedua fauqa arba'ati asyhurin, dibatasi waktu lebih dari 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan berarti disebut bukan ila. Wa hadzal makna, adapun makna ini itu ma'khudun, diambil min qaulil musannifi, dari qaulnya, ucapannya musannif hadzal kitab, yaitu musannif matan maksudnya, yaitu Syekh Abu Suja. Wa idza halafa, dan jika bersumpah. Wa idza halafa, dan jika bersumpah siapa zauj, Allah ya to'a, untuk tidak menjima siapa zauj, zaujatahu, kepada istrinya zauj, wat'an, dengan jima mutlakon, yang mutlak, au muddatan, atau dalam waktu tertentu. Ai wat'an, maksudnya dalam ai wat'an, maksudnya jima, muqayyadan, yang dikaitkan, apa wat'an, bimuddatin, dengan waktu tertentu. Sifatnya mudah tazidu, yang lebih atau mudah, ala arba'ati asyhurin, atas 4 bulan. Fahwa, maka adapun suami itu, ay al-halifu, maksudnya adalah orang yang bersumpah, al-madhkuri, yang disebutkan tadi, itu mulin, dinamakan sebagai orang yang sumpah ila, min zaujatihi, dari istrinya mulin. Sawaun, itu sama, halafa, bersumpah siapa mulin, billahi ta'ala, atas nama Allah ta'ala, au bisifatin, atau dari sifat, atau dengan sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah, au alaqo, atau menggantungkan siapa zauj, wat azaujatihi, kepada menjima istrinya, bitolakin, dengan talak, au itqin, atau memerdekakan budak. Kakaulihi, seperti ucapannya zauj, in wato tuki
fa anti toliqun au fa abdi hurrun in wata'tuki, jika aku menjimakmu, fa anti toliqun, maka kamu adalah orang yang tertalak, au fa abdi hurrun, atau maka budakku itu merdeka. Fa idza wati'a, maka jika menjimak siapa zauj, tolakot atau tuliqat, maka diceraikan siapa zaujah, wa ataqo, dan merdeka siapa al abdu, budak sahaya. Jadi tadi disebutkan bahwa ila itu adalah sumpahnya seorang suami untuk tidak menjima istrinya baik dalam waktu tertentu yaitu di atas 4 bulan maupun tidak dikaitkan dengan waktu yaitu secara mutlak. Nah, dicontohkan di sini in wata'tuki fa anti toliqun. Jika aku menggaulimu, maka kamu bercerai, maka kamu terceraikan. Ini berarti kan dia menggantungkan perceraian dengan jima seperti itu. Orang kalau sudah dicerai kan tidak boleh dijima. Nah, berarti kalau dicerai, kalau dijima berarti dicerai, berarti kan dia namanya berjanji untuk tidak berjanji untuk tidak menjima istrinya seperti itu. Au fa'abdi hurrun. Nah, maka kalau dia akhirnya menjima istrinya, ya terceraikan. Atau dia menjima, maka budaknya dimerdekakan, wajib seperti itu. Itu cara yang pertama, menggantungkan talak dengan jima seperti itu. Wakada, dan itu seperti ucapan yang tadi, lauqola, jika mengucapkan siapa zauj. In wata'tuki falillahi alayya sholatun aw somun aw hajjun aw adqun. In wata'tuki, jika aku menjimakmu, falillahi, maka demi Allah, alayya, wajib bagiku sholatun sholat, aw somun atau puasa, aw hajjun atau haji, aw adqun atau memerdekakan budak. Ada seseorang mengatakan jika aku menjimakmu maka aku wajib sholat. Ini mirip-mirip dengan nadar seperti itu. Ucapannya maksudnya mirip dengan nadar. Kalau aku begini, aku begini. Kalau aku lulus ujian, aku akan bersedekah misalkan. Itu kan nadar. Nah, ini kalau aku jima, aku wajib sholat. Aku jima dengan istriku, yaitu kamu, aku wajib sholat. Kalau aku jima, aku wajib puasa dan seterusnya. Itu juga disebut dengan ila. Fa'innahu, maka sesungguhnya zauj itu yakunu ada sabah zauj itu mulian orang yang bersumpah ilah ayatun juga. Wayu ajalu, dan ditangguhkan. Wayu ajalu, dan ditangguhkan siapa lahu bagi zauj. Maksudnya ayum halu, maksudnya ditangguhkan siapa al-muli, orang yang supata ilah atau sumpah ilah hatman dengan wajib. Hurron itu merdeka karena ada siapa al-muli, abdan atau seorang hamba, ditangguhkan fi zaujatihi, fi zaujatin, di dalam istri, mutiqotin, yang kuat lil wat'i, untuk jima. In sa'alat, jika meminta siapa zaujah dalika kepada jima arba'at asyurin, selama 4 bulan. Wabtidauha, adapun awalnya arba'atu asyur itu fi zaujati, di dalam istri, minal ila'i, dari sumpah ilah, wa fi roja'ati, dan di dalam roja'iyah, minal roja'ati, dari istri yang diceraikan secara roja'ah, dalam masa roja'ah maksudnya, cerai roja'ah. Nah, jadi seorang laki-laki atau seorang suami yang sudah terlanjur mengucapkan sumpah ilah seperti yang tadi dijelaskan, maka dia ditunggu sampai 4 bulan. Istrinya boleh minta kalau mau, ya, boleh minta kalau mau, berhak untuk meminta kepada suami, karena sudah 4 bulan kan. Nah, setelah 4 bulan itu bagaimana? Tsumma ba'dal inqidha'i hadil muddah. Kemudian setelah selesainya waktu ini, yaitu 4 bulan, yukhayyaru, diberi pilihan siapa al-muli, orang yang sumpah ilah, bainal fai'ati, antara kembali kepada istrinya. Berarti gambarannya apa? Bi an yulija, gambarannya dengan memasukkan
siapa al-muli orang yang sumpah hasyafatahu kepala penisnya muli roha atau perkiraan dari hasyafah min maqdu'iha dari orang yang terpotong hasyafahnya biqubulil mar'ati ke dalam vaginanya perempuan watakfiro ya watakfiri ya karena tadi wabainal fai'ati watakfiri dan membayar kafarot lil yamin kepada sumpahnya ingkana jika ada apa halfuhu sumpahnya itu billahi atas nama Allah ala tarki wat'iha atas meninggalkan jima istrinya. Setelah 4 bulan bagaimana? Setelah 4 bulan maka si suami yang telah berjanji untuk tidak menggauli istrinya ini diberi pilihan. Pilihan yang pertama adalah menjima istrinya. Jadi wajib dijima istrinya, boleh menuntut. Dan dia juga wajib menjima istrinya. Cara menjima bagaimana? Dalam hukum Islam, syarat sah jima itu adalah memasukkan kepala penis kepada vagina, pada virginnya istrinya ya. Atau ya kira-kira kepala penisnya, kira-kira kalau ada orang yang terpotong kepala penisnya gara-gara kecelakaan misalkan, maka dimasukin ya kira-kira berapa senti lah sesuai dengan ukuran kepala penisnya, misalkan 5 senti, ini misalkan saja. Nah, jadi tidak harus masuk semuanya untuk menggugurkan kewajiban itu, suami tidak harus memasukkan seluruh penisnya, tapi cukup dengan kepala penis sudah menggugurkan kewajiban atau sebagian dari penis yang sudah terpotong seukuran dari kepala penis itu. Itu pilihan yang pertama. Jadi suami wajib menjima atau menggauli istrinya. Beserta membayar kafarot jika ilaknya itu bersumpah demi Allah. Tadi seperti dicontohkan, demi Allah kalau aku menggauli istriku misalkan, maka budakku akan merdeka misalkan seperti itu. Demi Allah kalau aku menggauli istriku maka aku akan begini akan begitu. Nah, itu kalau pakai demi Allah maka dia wajib menjima beserta membayar kafarot. Berapa kafarotnya nanti akan dijelaskan di bab berikutnya. Tapi kalau tidak demi Allah, cuma berjanji saja, aku tidak akan menjima istriku, ngonotok, ya maka tidak membayar kafarot. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, awit tolaki atau menceraikan istrinya lil mahlufi untuk orang yang dicerai, untuk orang yang diberi sumpah siapa alaiha mar'ah. Artinya dia si halif atau suami ini diberi pilihan dua, yang pertama menjima, yang kedua pilih mau jima apa mau cerai kayak gitu. Dan harus diketahui bahwasanya orang laki-laki yang berjanji untuk tidak menjima istrinya itu berarti sedang sebel sama istrinya, dia tidak mau menjima istrinya. Kalau nggak sebel yo nggak ngapain sumpah ya, bahkan minta terus kan begitu. Jadi ini nggak mau menjima berarti ada masalah. Nah kalau sudah 4 bulan maka diberi pilihan mau jima atau mau menceraikan. Fa'in imtana jika tidak mau siapa zauju zauj nalfai'ati dari menjima atau kembali pada istrinya watolaki dan bercerai ya tolako maka menceraikan alaihi atas nama suaminya siapa al-hakimu hakim tolkotan dengan perceraian wahidatan yang satu roji'atan yang roja'i. Kalau nggak mau dua-duanya, cerai nggak mau, jima nggak mau, terus gimana? Ya sudah, hakim yang menceraikan dia. Secara tolak satu, baru satu ya. 1 kali, dihitung 1 kali, yaitu masih rojai. Fa'in tolako, maka kemudian jika menceraikan siapa hakim, aktaro kepada lebih banyak minha dari tolkotan wahidatan, lam yakom, maka tidak terjadi apa cerai. Lawang ini diceraikan 3 kali sekaligus sama hakimnya, diputuskan bahwa si bapak A diputuskan cerai 3 kali karena sudah melakukan sumpah ilah, maka yang sah cuma 1 kali.
Fa'inim tanah, maka jika enggan siapa zauj minal fai'ati dari tidak mau menjima atau kembali pada istrinya, fakot hanya itu, amarohu, maka menyuruh kepada zauj siapa hakim bitolaki untuk menceraikan. Nah tadi kan kalau dicerai nggak mau, tolak nggak mau, jima nggak mau, dua-duanya nggak mau, maka hakim menceraikan. Tapi kalau nggak mau jima saja, maka si hakim menyuruh untuk menceraikan. Kalau nggak mau, baru diceraikan oleh hakim secara paksa. Faslun ayhada faslun. Fi bayani ahkamid zihari, di dalam menjelaskan hukum-hukum zihar. Wahwa adapun zihar itu lughatan secara bahasa itu ma'khudun diambil minadz zuhri dari kata zuhri, artinya adalah punggung. Wa syara'an adapun menurut syara itu tasbihuz zauji, menyerupakannya seorang istri, seorang suami zaujatahu kepada istrinya zauj ghairul baini yang bukan tertalak bain bi unta dengan perempuan lam takun yang tidak ada siapa unta itu hilan halal lahu bagi zauj. Jadi apa yang namanya zihar adalah seorang suami menyamakan istrinya dengan orang lain. Yang orang lain itu tidak halal baginya, ya. Orang lain itu bisa ibu, bisa adik perempuan, bisa orang lain pokoknya loh. Menyamakan dalam arti dia tidak halal lagi, artinya dia sudah tercerai seperti itu ya. Bukan menyamakan mirip atau menyamakan cantiknya sama. Misalkan ada seorang laki-laki mengatakan kamu kok cantiknya kayak artis siapa gitu. Itu bukan menyamakan yang menjadikan sumpah zihar itu bukan itu. Nah, menyamakan dalam artian kamu itu mirip, kamu itu sama dengan tetangga, misalkan begitu. Artinya kamu sama-sama tidak halal bagiku. Nah, kalau nggak halal berarti sudah diceraikan. Itu maksudnya begitu. Jadi bukan menyamakan mirip wajahnya, bukan menyamakan mirip rambutnya panjang, bukan itu. Menyamakan dengan orang lain yang halal, yang haram ya, yang haram digauli. Maksudnya istrinya ini dianggap haram digauli, berarti diceraikan. Gitu maksudnya. Nah, wadhiharu adapun zihar itu ayakula hendaknya mengucapkan siapa ar-rajulu seorang laki-laki li zaujati kepada istrinya anti alayya ka dhuhri ummi, anti kamu itu alayya atasku ka dhuhri ummi seperti punggungnya ibuku. Nah, ini dipahami oleh sebagian orang dengan pemahaman yang salah. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini adalah bahasa kiasan. Artinya punggung itu kan tempat ditunggangin. Artinya kamu itu haram saya jima seperti haramnya ibuku saya jima. Kan kita kan haram menjima ibu kita. Nah, keharaman kamu itu seperti haramnya aku menjima ibuku. Itu maksudnya begitu. Artinya kamu sudah saya ceraikan, tapi dengan bahasa zohar seperti itu, dengan bahasa zohri ummi. Nah, jadi bukan berarti misalkan kita punya istri kita itu di punggungnya ada tai lalat, kemudian ibu kita kebetulan juga ada tai lalatnya juga punggungnya, kemudian ngomong begini, punggungmu kok sama dengan punggung ibuku. Bukan itu maksudnya, bukan secara fisik. Sekali lagi ini bukan masalah kata-kata yang zuhri ummi itu bukan, tapi masalahnya adalah menyamakan seorang istri dengan orang lain yang halal, yang haram digauli. Maka disebutkan di sebelum kalimat ini bi unsa lam takun khilan lahu, dengan perempuan yang tidak halal baginya. Artinya dengan perempuan siapa saja, tidak harus ibuku, kan begitu. Lalu alasannya kenapa dengan pakai zuhr? Zuhrun ini kan bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arabnya. Wa khusus dan dikhususkan apa zuhru punggung dunal batni bukan perut, matalan umpamanya li'anna zuhru karena sesungguhnya punggung itu mau di'urrukubi apa tempat tunggangan, wa zaujatu adapun zauja itu markubuz zauji tempat tunggangannya zauj suami. Jadi kenapa pakai zuhr punggung ya, karena itu sebagai kiasan lah,
bahwa zuhur itu adalah tunggangan zaman itu gitu kan. Zaman itu kan orang menunggang kuda, menunggang kelinci, menunggang himar, menunggang unta, menunggang bighal gitu kan. Jadi apa yang ditunggangin? Ya punggung. Nah, kenapa bukan perut? Ya karena yang ditunggangin itu perut, bukan perut ya kan. Meskipun kalau laki-laki menunggangi perempuan bukan berarti nunggangin punggungnya kan, ya itu beda lagi. Ya tapi dikiaskan saja kan begitu. Kan tidak ada seorang laki-laki yang nunggangin seorang istrinya, nggak ada. Itu kan kiasan saja, sedang menunggangi istrinya. Memang lagi kuda-kudaan kan nggak begitu. Meskipun dianggap menunggangi ya tetap dianggap bukan, hakikatnya tidak menunggangi punggungnya. Nunggangin istri artinya ya menjima istri kan, itu kan juga bahasa kiasan. Udah pahamlah masalah itu. Walam yatba'hu, dan tidak mengiringi siapa suami kepada ucapannya itu ditolaki dengan ucapan tolak. Soro maka jadi siapa suami itu aidan orang yang kembali min zaujatihi dari istrinya zauj, walazimatahu dan wajib baginya zauj hina idin ketika mengucapkan apa al kafaratu kafarah. Jadi ketika mengucapkan bahwa kamu istriku itu mirip dengan orang lain dalam kehalalannya, keharamannya, punggungmu haram seperti punggungnya istriku, seperti itu misalkan itu, kemudian dia tidak menceraikannya, maka yang terjadi adalah kewajiban bagi si suami untuk membayar kafarat. Wahya adapun kafarat itu murtabatun diurutkan. Watakar dan menyebutkan siapa al-musannifu musonif pengarang kitab takrib bayana tartibiha penjelasan urutannya kafarat fikoli dalam ucapannya musonif. Wal kafaratu adapun kafarat itu ayat raqabatin memerdekakan budak mukminatin yang iman atau mukminah siapa raqabah muslimatin yang muslimah walau bi islami ahadi abawaihi meskipun dengan Islamnya salah satunya orang tuanya si raqabah. Salimatin yang selamat minal uyubi dari celah al mudirroti yang memberikan mudirroh itu artinya memberikan mudarat lah, membahayakan. Bila amal dengan kerja yang berpengaruh tidak baik dengan kerja wal kasbi dan kerja, amal itu beraktivitas, kasbi itu bekerja. Idroron dengan memberikan doror atau memberikan efek bahaya, efek yang tidak baik, bayinan yang jelas. Jadi yang pertama memerdekakan budak. Fa'ilam yajid, maka jika tidak menemukan siapa al-mudhahiru orang yang sumpah tadhihar atau sumpah bihar, ar-raqabata kepada budak perempuan al-madhkurata yang disebutkan tadi bi'an ajaza. Gambarannya tidak mampu siapa zauj atau mudhahir anha dari budak hisan secara nyata atau secara syara. Nah, nggak nemu budak gimana? Baik itu tidak menemukan budak secara nyata maupun secara syara, udah nggak ada budak kan, atau nggak punya duit. Fasyamu syahru ini maka wajib baginya puasa 2 bulan mutatabi'ain yang berturut-turut. Wayu tabaru dan dianggap apa syahru ini 2 bulan itu pilih dalil dengan tanggal hilal, artinya dengan tanggal hijriyah ya, bukan dengan Januari. Tanggalnya hitungnya adalah tanggalan bulan hijriyah seperti itu. Walau nakoso jika kurang apa kulun setiap sesuatu minhuma dari walau nakoso meskipun kurang apa kulun setiap satu minhuma dari 2 bulan min antalatina yauman dari 2 bulan dari 30 hari ya, antalatina yauman dari 30 hari. Wayakunu dan ada apa somuhuma puasanya 2 bulan itu biniyatil kafaroti dengan niat kafarot minal laili dari malam, sejak malam sudah diniati kafarot. Wala yustarotu dan tidak disyaratkan apa niatut tatabu'in, niat urut-urut fil asohi di dalam niat langsungan, urut-urut langsungan fil asohi di dalam kaul yang soheh. Dari cukup niat kafarot, tidak wajib niat urut-urut lah. Yang penting kenyataannya secara urut-urut. Fa illam yastati,
maka jika tidak mampu siapa al-mudhahiru orang yang bersumpah bihar, soma syahro ini kepada 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut, awalam yastati atau tidak mampu siapa mudhahir, tata bu'aha berurut-urutannya 2 bulan itu, fa'it'amu sitina maka memberikan makan 60 miskinan orang miskin, atau fakir, maka ya wajib memberikan makan fakir miskin. Kullu miskinin adapun setiap orang miskin satu, atau fakirin atau satu fakir itu mudul sa'mud min jinsil habbi dari jenis biji-bijian al-mukhroji yang dikeluarkan fi zakatil fitri di dalam zakat fitrah. Jadi kalau sudah tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut ya sudah. Dia bayar wajib 1 mud untuk 60 orang miskin ya. Berarti 60 orang miskin itu berarti 60 mud, 1 mud kurang lebih 6 ons. Berarti 6 kali 6 berarti 18 kilo lah kurang lebih. Dari apa? Dari biji-bijian yang ada buat zakat. Fahina idin, dan ketika ini fayakunu maka ada hab al-mukhraji fi zakatil fitri itu min ghalibi quti baladil mukafiri, dari umumnya makanan kekuatan atau makanan pokok negaranya, daerahnya orang yang bayar kafarat itu. Contohnya kaburin seperti gandum, wasyairin dan barley. Barley itu sejenis bahan sereal ya, bahan sereal itu syair. La dakikin bukan gandum, wasawikin dan sawik. Jadi yang dijadikan zakat yang masih bahan mentah ya, baik itu burin itu biji gandum, wasyairin dan syair. Syair itu tadi barley ya, bahan sereal. Bukan yang sudah menjadi tepung. Jadi gandum itu bukan gandum yang buat goreng, itu bukan itu loh ya. Itu kan orang beli gandum. Gandum itu masih berupa biji ya, yang bisa dibuat zakat itu. Demikian juga dengan bahan sereal atau beras lah kalau di kita jagung seperti itu ya. Dakik itu tepung, nggak bisa pakai tepung. Wasawikin, sawik itu ya makanan yang terbuat dari gandum yang sudah ini dulu diadonin dulu kemudian dipanaskan ya. Kalau ulama-ulama salaf termasuk kiai saya mengartikan sebagai sagon. Ya memang mirip gitu kan, sagon kan begitu mirip sekali ya. Sagon itu kan tepung dicampur kelapa kemudian dipanaskan di apa ya istilah namanya, disangan, digoreng tidak, dibakar juga tidak, dipanaskan di atas loyang lah seperti itu sagon. Ya kiai saya mengatakan artinya sagon ya. Ya kok mirip-mirip seperti itulah. Itu nggak boleh, harus yang masih berupa biji. Wa idza ajaza, dan tidak mampu siapa al mukafiru orang yang bayar kafarat anil khisoli dari perkara asrat yang 3 itu, istaqarat maka masih apa al kafarat fi dhimmatihi di dalam tanggungannya mukafir. Fa idza qadara, maka jika mampu siapa mukafir pada ketika setelah tidak mampu ala haslatin atas satu bagian, satu hal, fa'alaha maka dia melakukannya. Jadi kalau nggak mampu, belum mampu apa-apa, udah budak nggak punya, puasa nggak mampu, terus nggak punya duit juga buat bayar kafarat, terus gimana? Miskin banget sih, kasihan. Ya harus tetap bayar, tapi nanti kalau udah punya. Walau qadaro, dan jika mampu siapa mukafir ala batiha atas sebagian dari kafarat, contohnya kamu ditoamin 1 mud saja seperti 1 mud makanan atau makanan, auba di mudin atau sebagian sak mud, separuh mud aja, miskin banget itu kan, udah miskin rewel lagi kan, kasihan banget. Ya akhrojahu, maka mengeluarkan dia kepada 1 mud itu atau sebagian mud itu. Ya semampunya dulu lah, kalau mampu langsung bayarkan. Wala yahilu, dan tidak halal lil mudhahiri bagi orang yang sumpah dhihar apa wat'uha menjima zaujah, ay zaujatihi, maksudnya menjima zaujahnya mudhahir, allati ya zaujah dhaharo, yang sumpah dhihar siapa mudhahir minha dari zaujah, hatta yukafiro, sehingga dia bayar kafarat siapa mudhahir bil kafaroti, dengan kafarat al madhkurati yang disebutkan apa kafarat. Jadi sebelum
si mudhohir atau orang yang sumpah dzahir ini membayar kafarat, membayar denda, maka istrinya tidak boleh dijima. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.